Selamat pagi. Dalam kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang UTS Inovasi Jasa dan Pemasaran Manajemen Perubahan. UMKM yang kami ambil yaitu adalah Best Laundry. Kemudian, kelompok ini terdiri dari Didi Cahyono, saya sendiri, Michael Setiawan, Viviana Anggesti, Renaldi, Mariati, dan yang terakhir yaitu Angelita. Gambaran umum UMKM. UMKM yang kami pilih sebagai objek untuk melaksanakan proyek UTS kami merupakan sebuah usaha laundry dengan nama Best Laundry. UMKM ini didirikan pada tanggal 16 Maret 2013. Lokasinya terletak di Best Laundry di dalam perumahan Taman Kota Baloi. Best Laundry merupakan perusahaan di bidang jasa yang bergerak dalam bidang jasa cuci baju, pengeringan, setrika, dan lain sebagainya. Tidak hanya pakaian, Best Laundry juga bisa mencuci bed cover, boneka, tas, sepatu, dan lainnya. Developing Service, Products, and Brands. A. Creating Service Products. Best Laundry bergerak di bidang jasa, yaitu pencucian. Produk inti yang disediakan Best Laundry merupakan produk jasa yang pada dasarnya mencuci pakaian seperti baju dan celana. Pelanggan yang biasa menggunakan jasa laundry ini merupakan anak kos ataupun orang yang cenderung sibuk dan tidak memiliki waktu untuk mencuci pakaian mereka. Pelanggan bisa memilih mau perhitungan tarif per kilo atau per piece. Layanan tambahan yang disediakan oleh Best Laundry yaitu jasa mencuci boneka, sepatu, dan bed cover. Banyak penghuni yang tidak memiliki mesin cuci yang cukup besar untuk menampung bed cover mereka, sehingga mencuci di laundry adalah pilihan yang tepat. Pencucian sepatu di laundry juga lebih murah dibandingkan mencuci di penyedia jasa cuci sepatu. Selanjutnya yaitu Creating Service Products. Biasanya proses laundry dari awal hingga akhir memakan waktu 2-3 hari. Namun untuk pelanggan yang sedang buru-buru, Best Laundry menyediakan layanan ekspres. Layanan ekspres ini biasanya digunakan ketika pelanggan ingin barang yang mereka cuci sudah bisa digunakan lagi dalam waktu yang cepat, biasanya 5 jam. Namun untuk dapat menikmati layanan ekspres ini, pelanggan harus bersedia membayar lebih. Selanjutnya yaitu B. The Flower of Service. The Flower of Service diidentifikasi untuk memfasilitasi dan meningkatkan layanan. Memfasilitasi layanan diperlukan untuk memberikan layanan atau memberikan bantuan dalam penggunaan produk. Meningkatkan layanan diperlukan untuk meningkatkan nilai dan daya tarik untuk pelanggan. Untuk memfasilitasi layanan tambahan dibutuhkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada The Flower of Service. Yang pertama itu informasi. Best Laundry sudah cukup memberikan informasi yang lengkap, perincian harga sudah terpampang jelas di dinding Best Laundry dengan poster yang besar. Nota duplikat juga diberikan kepada pelanggan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pelanggan dan pihak laundry karena pada setiap nota terdapat kode yang berbeda-beda, sehingga pelanggan tidak akan mengambil pakaian pelanggan lainnya. Yang kedua, mengambil order tagihan dan pembayaran. Best Laundry akan bertanya kepada pelanggan apakah mereka mau pakaian mereka dihitung per pieces atau per kilogram. Harga jasa juga akan diberitahukan di awal, sehingga jasa pencucian baru dapat diberikan kepada pelanggan sudah setuju dengan harga yang ditetapkan laundry. Perincian harga yang jelas akan ditulis di nota, sehingga kedua pihak tidak sama-sama bingung. Pembayaran di Best Laundry sangatlah mudah, karena tidak hanya secara tunai, pelanggan juga ditawarkan pilihan untuk membayar melalui transfer. Kemudian ada Branding Service Firm Products and Experience. Branding untuk Best Laundry berfokus pada pengalaman pelanggan. Best Laundry memastikan mereka dapat memberikan pengalaman yang baik kepada pelanggan. Apapun yang dicuci di Best Laundry pasti akan wangi dan dikembalikan dalam keadaan baik. Namun, saran kami untuk meningkatkan branding Best Laundry, mereka bisa mencoba memberikan sablon logo Best Laundry pada kantong plastik mereka, ataupun menempelkan stiker pada plastik per packaging sehingga walaupun sudah di rumah, pelanggan tetap teringat dengan Best Laundry. Kemudian ada New Service Development. Adanya persaingan yang ketat antara kompetitor dan meningkatnya ekspektasi konsumen terhadap sebuah produk sangat berdampak kepada hampir semua industri jasa. Para perusahaan tidak hanya memberikan layanan yang ada dengan baik, tetapi mereka juga berusaha untuk meningkatkan layanan mereka dan terus berinovasi, serta menciptakan pendekatan baru untuk layanan yang mereka tawarkan. Ada banyak cara yang digunakan oleh perusahaan penyedia jasa untuk berinovasi. Dari tahun ke tahun, Best Laundry terus berusaha untuk berinovasi demi kelangsungan dan kesuksesan usahanya.
Di masa awal-awal membangun bisnis ini, peralatan yang dimiliki tentu belum selengkap dan dari tahun ke tahun, Best Laundry terus berusaha untuk berinovasi demi kelangsungan dan kesuksesan usahanya. Di masa awal-awal membangun bisnis ini, peralatan yang dimiliki belum tentu terlalu lengkap dan jasa yang ditawarkan belum selengkap sekarang. Setelah beberapa tahun, secara perlahan, Best Laundry memperlengkap peralatannya dan dalam memproses semua objek yang akan dicuci sehingga jasa yang ditawarkan pun semakin banyak. Bukan hanya sekedar mencuci pakaian, tetapi juga dapat memberikan layanan mencuci bed cover, boneka, tas, sepatu, dan masih banyak lagi. Bahkan Best Laundry juga menyediakan jasa pengeringan dan setrika. Kemudian ada distributing service through physical and electronic channels. What is being distributed? Ketika mendengar kata distribusi, banyak orang seringkali berpikir bahwa distribusi adalah kegiatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Tetapi di industri jasa seringkali tidak ada yang berpindah atau bergerak. Pengalaman, performa, dan solusi dari sebuah masalah bukanlah sesuatu yang dapat ditempatkan secara fisik di toko. Di industri jasa, distribusi mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, information and promotion flow. Ini mengacu pada distribusi atau penyampaian informasi dan materi promosi yang berhubungan dengan layanan yang ditawarkan. Yang kedua, negotiation flow. Ini melibatkan kesepakatan tentang fitur layanan serta syarat-syarat penawaran sehingga kontrak pembelian dapat segera diselesaikan. Yang ketiga, product flow. Dalam banyak layanan, terutama yang melibatkan orang yang memproses atau mengelola sebuah kepemilikan, tentu memerlukan sebuah fasilitas. A. Apa yang didistribusikan? Sebelum melakukan proses laundry, pegawai akan menginformasikan tarif untuk masing-masing layanan karena setiap layanan memiliki tarif yang berbeda. Setelah itu, pelanggan akan mempertimbangkan tarif yang ditawarkan. Baru kemudian memutuskan mereka akan menggunakan layanan yang mana. Disinilah informasi didistribusikan ke calon pelanggan. Pelanggan akan memproses tawaran yang diberikan, kemudian baru memutuskan. Kemudian B, bagaimana layanan seharusnya didistribusikan. Penyampaian layanan ini dapat dilakukan secara langsung maupun secara elektronik. Dalam hal ini, banyak yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk merancang proses penyampaian layanannya. Berikut adalah beberapa opsi bagaimana perusahaan akan dapat menyampaikan layanan. Yang pertama adalah pelanggan dapat mengunjungi secara langsung ke tempat dari layanan yang ditawarkan. Kemudian yang B, penyedia layanan yang harus pergi ke tempat pelanggan berada. Dalam hal ini, untuk bidang usaha Best Laundry sendiri, itu mengharuskan pelanggannya untuk datang ke tempat laundry. Tetapi, jika misalnya ada beberapa permintaan khusus seperti pelanggan meminta adanya layanan antar jemput, Best Laundry juga menyediakan layanan tersebut. Karena Best Laundry yang beroperasi di Taman Baloi, jika ada pelanggan yang beralamat di sekitar Taman Baloi tersebut yang menginginkan layanan antar jemput, permintaan tersebut akan dilayani dan juga akan digratiskan. Namun apabila ada pelanggan yang posisinya lumayan jauh dari sekitar Taman Kota Baloi, Best Laundry akan mematok tarif untuk biaya antar jemput tersebut. Setelah itu, C, di mana seharusnya tempat layanan itu berlokasi. Untuk menunjang keberhasilan sebuah bisnis, lokasi merupakan salah satu penentu yang lumayan penting. Oleh karena itu, dibutuhkan pertimbangan yang matang dalam memilih lokasi bisnis. Untuk meningkatkan penjualan, laundry dapat ditempatkan di daerah yang dekat dengan lokasi perkuliahan, kos, maupun daerah yang ramai penduduk. Hal ini dikarenakan target konsumen dari laundry ini sendiri adalah konsumen yang biasanya malas maupun tidak memiliki alat cuci baju sendiri. Biasanya, hal tersebut terjadi kepada mahasiswa-mahasiswa yang sedang merantau maupun ngekos dan tidak tinggal dengan keluarganya. Selain itu, tidak sedikit juga kos yang tidak memiliki mesin cuci sendiri sehingga para mahasiswa terpaksa memilih untuk menggunakan jasa laundry dibandingkan mencuci bajunya dengan tangan sendiri. Untuk itu, Best Laundry sendiri sudah memenuhi beberapa syarat tersebut. Best Laundry yang berlokasi di Taman Kota Baloi dan dekat dengan Universitas Internasional Batam, sehingga banyak yang menggunakan jasa dari Best Laundry untuk mencuci pakaian mereka.
Setelah itu, D. Kapan layanan seharusnya didistribusikan, disampaikan kepada pelanggan. Bisnis laundry sendiri biasanya memiliki target, yaitu kepada orang yang malas dan tidak memiliki alat untuk mencuci pakaiannya sendiri. Jadi, servis bisa digunakan dan diberikan di saat orang sedang malas dan tidak ingin ribet untuk mencuci pakaiannya, sehingga mereka akan memilih untuk menggunakan jasa laundry. Untuk yang tidak memiliki mesin cuci maupun alat cuci lainnya, mereka terpaksa menggunakan laundry. Jadi jasa laundry sendiri dibutuhkan dan harus memberikan servis di saat orang yang tidak ingin ribet mencuci pakaian dan tidak memiliki alat untuk mencuci. Selanjutnya, the role of intermediaries. Peran perantara dalam laundry merupakan hal yang penting karena dapat meningkatkan penjualan. Dengan adanya tim marketing dan kerjasama dengan perusahaan atau hotel, hal itu dapat meningkatkan penjualan jasa laundry dengan sangat pesat. Untuk Best Laundry sendiri masih belum ada kerjasama dengan suatu perusahaan atau hotel. Dan untuk tim marketing juga belum ada, dikarenakan untuk target konsumennya adalah mahasiswa dan masyarakat yang tinggal di sekitaran Taman Kota Baloi. Selanjutnya, the challenge of distribution in large domestic markets. Dikarenakan bisnis laundry ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan, maka tidak sedikit orang yang membuka bisnis laundry. Tantangan terberat untuk Best Laundry sendiri adalah karena banyaknya laundry yang ada di Batam dan di sekitaran Best Laundry, sehingga untuk harga dan servis harus bersaing dengan laundry-laundry lainnya. Tidak hanya itu, Best Laundry harus mengembangkan servisnya karena laundry lain juga mengembangkan inovasi dalam layanan, sehingga Best Laundry harus bisa lebih dari itu dan hal itu menjadi tantangan tersendiri untuk Best Laundry. Selanjutnya, distributing service internationally. Mendistribusikan bisnis secara internasional merupakan suatu hal yang sangat penting, tetapi juga suatu hal yang agak sulit dilakukan. Best Laundry sendiri merupakan UMKM yang masih belum terlalu besar dan terkenal. Untuk mendistribusikan bisnisnya ke dunia internasional merupakan hal yang sangat sulit, karena untuk servis yang diberikan belum bisa bersaing secara internasional. Lalu untuk teknologi juga masih belum bisa bersaing secara internasional. Selanjutnya ada 8 steps to successful change. Yang pertama, sense of urgency. Pemilik usaha laundry ini memiliki keinginan yang tinggi untuk membuat perubahan yang lebih baik. Semua pelaku usaha pasti menginginkan hal yang sama. Untuk mencapai hal tersebut, pemilik laundry melakukan beberapa perubahan atau peningkatan, seperti menyediakan layanan yang lebih lengkap daripada sebelumnya untuk dapat berusaha dengan lebih maksimal. Yang kedua, menciptakan koalisi pemimpin yang kuat. Inisiatif untuk perbaikan harus disetujui oleh banyak orang, bukan hanya 1 atau 2 orang. Pemilik usaha ini seringkali memotivasi pegawainya untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan maksimal demi kesuksesan di masa depan. Selain itu, terkadang mereka juga mengkomunikasikan tentang beberapa perubahan yang harus dilakukan agar layanan yang diberikan dapat menjadi lebih maksimal. Yang ketiga, memiliki visi untuk perubahan. Visi yang dibutuhkan perusahaan adalah visi yang bijak dan logis. Tanpa adanya visi, arah pergerakan perusahaan tidak akan menjadi jelas. Sejak awal usaha ini didirikan, pemilik usaha sudah menetapkan visi yang jelas untuk masa depan usahanya. Hingga usahanya masih bisa berjalan dengan sangat baik sampai hari ini. Yang keempat, mengkomunikasikan visi dengan jelas. Sebelum masuk kerja, calon pegawai biasanya diberitahukan mengenai visi misi perusahaan. Visi diberitahukan secara sederhana namun dapat dimengerti oleh pegawai. Pemilik usaha menegaskan untuk selalu bekerja berpatokan dengan visi yang ada. Karena itulah, usaha ini dapat berjalan dengan lancar selama kurang lebih 9 tahun. Yang kelima, menyingkirkan hambatan dalam proses. Sebuah usaha tidak terus-terusan berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Dalam hal ini, ketika menemui sebuah masalah atau hambatan, terkadang pemilik usaha melakukan perubahan kecil untuk meminimalisir dampak dari hambatan yang ada. Dan keenam, merencanakan dan menciptakan kemenangan jangka pendek secara sistematis. Melakukan sebuah perubahan tentu membutuhkan waktu. Untuk memotivasi karyawannya, pemilik usaha terkadang memberikan bonus-bonus kecil sebagai apresiasi. Dengan adanya hal ini, mereka menjadi lebih termotivasi untuk terus bekerja mendukung perubahan perusahaan ke arah yang lebih baik. Yang ketujuh, menguatkan perubahan. Perubahan-perubahan yang dilakukan untuk merubah perusahaan ke arah yang lebih baik selalu diusahakan oleh pemilik usaha. Dengan adanya perubahan, mereka berusaha untuk mempertahankan kinerja baik dan keberhasilan perusahaan dalam menangani permasalahan yang muncul. Dan yang terakhir, yang kedelapan, menanamkan perubahan ke dalam budaya perusahaan. Usaha ini
memiliki beberapa kali perubahan semenjak pertama kali didirikan. Pemilik usaha selalu melakukan perubahan apabila menghadapi suatu masalah. Ketika suatu masalah muncul, mereka mencari tahu apa yang menyebabkan terjadinya masalah. Usaha tidak akan berjalan dengan baik jika terus-terusan menghadapi masalah. Oleh karena itu, pemilik usaha ini menganggap bahwa adanya perubahan dalam perusahaan itu sangat penting untuk menyesuaikan dengan kondisi perusahaan. Next, approach to strategy. Pendekatan strategis merupakan pendekatan yang menjadi titik tolak untuk merumuskan strategi, yang dimana perumusan strategi ini dikenal sebagai perencanaan strategis atau perencanaan yang memberikan tempat untuk mencatat nilai-nilai, visi misi, dan tujuan dalam jangka panjang. Dalam approach to strategy atau pendekatan strategi dapat dikelompokkan menjadi dua aliran, yaitu yang pertama, the prescriptive stream. The prescriptive stream merupakan aliran yang dapat dilihat sebagai proses terkontrol dan direncanakan berdasarkan model rasional pengambilan keputusan yang menghasilkan strategi lengkap untuk mencapai tujuan. Yang kedua, the analytical stream. The analytical stream merupakan aliran yang memahami bagaimana organisasi sebenarnya merencanakan strategi daripada menentukan bagaimana mereka harus merencanakannya, serta hasil dari proses yang kompleks akan terlibat dalam pengambilan keputusan organisasi. Berdasarkan kedua aliran tersebut, kelompok kami memilih aliran the prescriptive stream sebagai pendekatan strategi UMKM Best Laundry karena UMKM ini masih kecil dan masih belum terkenal. Mendistribusikan bisnis ini ke dunia internasional juga merupakan hal yang cukup sulit, sehingga aliran the prescriptive stream merupakan salah satu cara yang tepat karena strategi proses yang terkontrol. Jika UMKM ini ingin mendistribusikan bisnisnya ke dunia internasional, ada baiknya strategi bisnisnya direncanakan dengan matang terlebih dahulu, karena mengembangkan bisnis ke dunia internasional tidaklah mudah. Dengan demikian, akan lebih menguntungkan untuk usaha yang masih berada di tahap awal untuk melakukan ekspansi. Lalu selanjutnya ada peran komponen perusahaan dalam memimpin dan mengelola perubahan. Komponen perusahaan seperti corporate, operasional, dan unit tentu memiliki peran yang sangat penting dalam memimpin dan mengelola perubahan. Karena semua komponen itu saling berkaitan dan saling membutuhkan gitu. Yang pertama, corporate. Corporate itu dapat membantu dan menyelidiki masalah yang terjadi di perusahaan. Lalu corporate juga menggunakan strategi branding untuk menarik konsumennya. Lalu corporate meningkatkan produktivitas karyawan di perusahaan. Dan corporate juga memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Lalu operasional. Operasional itu biasanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Lalu operasional juga membuat strategi bisnis dan SDM untuk mencapai target penjualan. Lalu, operasional juga mempercepat proses produksi dan mengurangi biaya pengeluaran dalam produksi. Lalu, operasional membantu mengelola operasional harian dalam perusahaan. Lalu, yang ketiga ada unit. Unit itu menjadi penentu keberhasilan suatu perusahaan. Jika unitnya tidak baik, maka perusahaannya pun akan kurang berhasil gitu, atau tidak berhasil. Lalu, unit itu biasanya menentukan strategi agar mencapai suatu tujuannya. Yang ketiga ada meningkatkan semangat atau menambah motivasi karyawan di perusahaan. Lalu juga unit memberikan laporan mengenai hasil pekerjaannya. Selanjutnya dari berbagai peran komponen yang ada di dalam komponen perusahaan, ini yang sesuai dengan Best Laundry. Yang pertama dari corporate, yaitu ada manajer. Manajer itu bisa menciptakan visi dan misi dalam hal perubahan, lalu menyampaikan visi dan misi perubahan kepada setiap komponen perusahaan, lalu memimpin keseluruhan komponen perusahaan dalam menjalankan misi menuju perubahan. Lalu yang kedua, operasional. Ada mesin, teknologi, dan tenaga kerja. Perannya itu sebagai media untuk menjalankan visi dan misi menuju perubahan. Lalu mempermudah setiap komponen dalam perusahaan untuk mencapai visi dan menjalankan misi menuju perubahan. Lalu perannya juga sebagai media penghubung antara komponen-komponen dalam perusahaan. Yang ketiga ada unit, atau unit itu adalah suatu kumpulan orang gitu, atau kelompok kerja. Dari unit ini memiliki peran sebagai pihak yang menjalankan misi menuju perubahan itu. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya,
Best Laundry bergerak di bidang jasa, yaitu pencucian. Produk inti yang disediakan Best Laundry merupakan produk jasa yang pada dasarnya itu untuk mencuci pakaian dan juga seperti selimut, tas, dan lain-lain. Lalu pelanggan juga bisa memilih mau menghitung menggunakan tarif per kilo atau per pieces. Best Laundry juga memastikan mereka dapat memberikan pengalaman yang sangat baik bagi para pelanggannya. Apapun yang dicuci Best Laundry pasti akan wangi dan dikembalikan dengan sangat baik. Namun, dengan adanya persaingan yang ketat antara Best Laundry dengan kompetitornya dan meningkatnya ekspektasi konsumen terhadap sebuah produk sangat berdampak kepada hampir semua industri jasa. Ada banyak cara yang digunakan untuk yang digunakan perusahaan untuk berinovasi. Yang pertama ada style change atau perubahan gaya. Style change ini merupakan jenis inovasi yang paling sederhana. Inovasi ini biasanya tidak melibatkan perubahan dalam layanan, tetapi biasanya perubahan ini sangat terlihat dan dapat berfungsi untuk memotivasi para karyawan perusahaan. Lalu yang kedua ada service improvement atau peningkatan layanan. Service improvement adalah jenis peningkatan yang paling umum dilakukan. Biasanya perusahaan melakukan perubahan-perubahan kecil untuk meningkatkan pelayanan maupun hanya sebagai layanan tambahan yang ada di perusahaan. Lalu selanjutnya ada saran untuk perusahaan atau saran untuk Best Laundry. Best Laundry untuk mendapatkan perubahan yang maksimal adalah dengan cara melakukan komunikasi yang terbuka antara manajer dan para tenaga kerjanya. Mulai dari melakukan pertemuan antara manajer dan tenaga kerja untuk meningkatkan atau mengingatkan kembali visi misi dari perusahaan. Lalu mengembangkan cara kerja para karyawannya untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Dan juga manajer juga harus bisa belajar untuk mendengarkan keluhan para tenaga kerjanya gitu. Lalu manajer juga harus memikirkan solusi yang tepat untuk memaksimalkan kinerja para tenaga kerjanya. Sekian dari presentasi kami. Kami dari kelompok 4 meminta maaf jika ada kesalahan. Sekian aja dari presentasi kami. Bye-bye.